Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Statistical Process Control atau SPC. Pengertian Statistical Process Control. Untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil, atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Hal ini disebut Statistical Process Control atau SPC. Tujuan Statistical Process Control yang pertama meminimalisir biaya produksi, yang kedua memperoleh kekonsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen, yang ketiga menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya yaitu variasi terkendali atau control variation. Adalah suatu variasi-variasi karena sebab-sebab biasa atau common cause, yaitu variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang dapat diperkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang, produksi, atau jasa. Selanjutnya yaitu variasi tak terkendali atau uncontrolled variation. Adalah variasi karena sebab-sebab khusus atau special case. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Variasi ini tidak dapat lagi dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Tools dalam SPC. Yang pertama lembar pengamatan data atau check sheet, yang kedua grafik, yang ketiga diagram Pareto, yang keempat diagram batang, yang kelima diagram sebab akibat, yang keenam diagram pencar, yang ketujuh peta kendali. Di sini saya akan menjabarkan yang pertama yaitu lembar pengamatan data atau check sheet. Lembar periksa adalah suatu formulir di mana item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir itu dengan maksud agar data dapat dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Lalu ada grafik, merupakan tampilan visual data untuk merangkum data. Grafik tipe yang paling mudah dan cara terbaik untuk menganalisis, mengerti, dan mengkomunikasikan data. Lalu ada diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan salah satu dari alat-alat statistik untuk mengidentifikasikan masalah dan menyusun prioritas, yaitu sebuah diagram batang yang merangkum dan menyusun data yang dikumpulkan pada check sheet. Selanjutnya ada diagram batang atau histogram, adalah salah satu alat yang membantu kita untuk menemukan variasi. Selanjutnya ada diagram sebab akibat, adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah dan berguna dalam brainstorming karena dapat menyusun ide-ide yang muncul. Lalu ada diagram pencar, merupakan alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Lalu ada peta kendali atau control chart. Pengelompokan jenis-jenis peta kendali tergantung pada tipe datanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.